Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian, dimanapun saudara berada. Kembali kita melanjutkan pembacaan Mazmur. Hari ini kita membaca Mazmur ke-67, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca, kita mendengarkannya bersama. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada kata yang berulang kali dituliskan oleh pemazmur, yaitu kata kiranya. Ada setidaknya 4 kali kata kiranya untuk menunjukkan suatu permohonan kepada Tuhan dan permintaan untuk mendapatkan berkat, pertolongan, dan penyertaan-Nya. Biasanya, kalau kita sebagai orang Kristen mendengarkan sebuah khotbah atau renungan, di akhir menjelang selesainya renungan atau khotbah, selalu ada suatu pernyataan hamba Tuhan atau pembicara untuk memulai dengan kata kiranya. Suatu tuntunan untuk kita meminta belas kasihan dan kemurahan Tuhan agar apa yang diperintahkan Tuhan dan apa yang dikehendakinya dapat kita terima dan lakukan. Demikian juga biasanya dalam doa-doa, khususnya syafaat kita kepada Tuhan, berdoa untuk bangsa, untuk keluarga, untuk pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, umumnya di akhir menjelang doa kita mengungkapkan kata kiranya. Jadi kata kiranya ini bukan hal yang biasa, apalagi di dalam relasi kita dengan Tuhan Allah yang begitu dekat, begitu intim, begitu karib, dan sangat personal. Karena itu saudara, di sini pemazmur mengajak kita untuk merenungkan kembali apa yang kita mohonkan kepada Tuhan berkaitan dengan kehidupan spiritualitas kita. Ada 2 kali jeda yang dituliskan pemazmur. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 2, ayat yang ketiga dan seterusnya sampai ayat yang kelima, dan selanjutnya ada ayat ke-6 sampai 8. Sementara kalau kita perhatikan, kata kiranya muncul di dalam ayat yang kedua, ayat keempat, ayat kelima, dan ayat yang ke-6. Di antara pernyataan kata kiranya itu, kita bisa menyaksikan dan memperhatikan Allah mengasihani kita. Suku-suku bangsa bersorak-sorai. Bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah. Dari sini kita melihat suatu permohonan yang bersifat teosentris. Allah sumber dan pusat dari permohonan kita, sekaligus menjadi tujuan dari setiap apa yang kita mau nyatakan kepada Tuhan. Mari kita telusuri satu bagian kata kiranya yang 4 kali itu dinyatakan pemazmur. Pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, kita mendapatkan pengajaran bahwa kata kiranya itu memberikan suatu tujuan. Tujuannya ialah jalan Tuhan dikenal di bumi dan keselamatan di antara segala bangsa. Permohonan untuk apa yang dinyatakan Tuhan, apa yang diberikan Tuhan
keselamatan dapat diberitakan ke segala bangsa di segala tempat sepanjang zaman. Ini adalah permohonan untuk menyatakan berita baik, berita Injil, berita keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Ini memberikan kepada kita kekuatan bahwa Tuhan Allah yang mengasihani kita, memberkati kita, yang menyinari kita, untuk kita menyelenggarakan kewajiban tanggung jawab yang kita perlu lakukan sebagai orang-orang Kristen untuk memberitakan berita keselamatan. Bagian yang kedua, kata kiranya di ayat yang keempat saja, yang memberikan kepada kita suatu pengertian untuk hasil dari apa yang sudah diberitakan, dinyatakan Tuhan kepada segala bangsa, yakni keselamatan itu. Apa itu hasilnya? Segala bangsa bersyukur dan segala bangsa memuji Tuhan. Di sini pusat perhatiannya adalah bukan pada siapa yang memberitakan keselamatan, tetapi kepada siapa keselamatan itu diberikan, dari mana keselamatan itu berasal. Dan segala bangsa yang menerima keselamatan itu memuji, menyembah Allah dengan ucapan syukur karena keselamatan itu. Jadi di sini bangsa-bangsa tidak bersyukur kepada orang-orang yang diutus untuk memberitakan keselamatan, tetapi bersyukurnya kepada Allah. Di sini tidak ada pribadi manusia sebagai pusat atau perhatian dari ucapan syukur. Bagian yang ketiga, kata kiranya berkaitan dengan alasan yang paling esensial mengapa bangsa-bangsa bersukacita, bersorak-sorai. Karena Allah memerintah segala bangsa dengan keadilannya. Keadilannya berarti untuk menunjukkan bahwa yang salah pasti dihukum tanpa pilih kasih, tanpa pembedaan. Entah dia orang yang sudah percaya atau orang yang tidak percaya, kalau dia melakukan suatu tindakan melawan Allah, tidak sesuai dengan moralitas yang Tuhan tanamkan di dalam hati dan kehidupan manusia, kalau bertentangan dengan kehendak Allah, maka keadilan Tuhan segera turun atas orang tersebut. Jadi bagian ketiga dari kata kiranya ini, segala bangsa bersukacita dan bersorak-sorai karena Allah itu sungguh adil. Entah dia orang percaya, sudah lama menjadi orang Kristen, kalau dia bersalah, ya pasti harus menanggung konsekuensinya. Tidak serta-merta dibiarkan karena dia orang percaya, karena dia orang Kristen, lalu tidak ada lagi keadilan atas mereka. Tidak. Dan bangsa-bangsa lain yang melakukan kejahatan, melakukan tindakan-tindakan hal yang buruk, tetap dinyatakan keadilan Tuhan. Disinilah rasa sukacita muncul bahwa Tuhan memang nyata keadilannya. Kiranya yang keempat ialah berkaitan dengan apa yang dikaruniakan Tuhan, tanah, berkat, dan segala hati yang takut akan Tuhan diberikan Tuhan kepada segala bangsa. Bersyukur karena segala bangsa menerima hasil pemberian, pemeliharaan, dan tanah yang tadinya karena berdosa dikutuk, tanah yang tadinya hanya menghasilkan rumput dan duri dan semak liar, ternyata Tuhan memberikan hasil yang memberikan hidup dan kehidupan. Jadi di sini untuk menunjukkan bahwa Allah tidak selamanya mengutuk tanah. Terbukti karena Allah memberikan hasil dari tanah. Tentu ini menjadikan segala bangsa bersyukur, bersukacita, dan menjadikan bangsa-bangsa takut akan Dia. Dengan 4 kata kiranya, ini juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Pertama, kita diberikan tugas tanggung jawab untuk menjadi pelaku firman, memberitakan Injil keselamatan ke segala bangsa. Entah dalam kondisi apapun, situasi apapun, dengan sarana apapun, marilah kita memberitakan Injil keselamatan. Yang kedua, kita juga selalu dan senantiasa bersyukur atas segala pemeliharaan, penyertaan, pertolongan Tuhan, dan keberanian kita menjadi saksi Tuhan di antara segala bangsa. Artinya kita tidak sendirian, ada banyak bangsa yang beragam, yang berbeda, tetapi semuanya sama-sama bersyukur. Dan kita percaya Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam perbedaan tersebut dengan tetap kita bersyukur. Entah dari bangsa barat atau timur, bangsa-bangsa dengan ras-ras yang berbeda,
tetap bersyukur kepada Tuhan dengan cara, bahasa, dan model yang berbeda-beda, tetapi tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, yang kita perlu renungkan ialah bagaimana kita tetap bersukacita. Karena ternyata Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan tidak membiarkan ketidakadilan. Tuhan pasti menegakkan keadilan. Entah kepada orang yang betul lalim atau yang bersembunyi di balik keagamaannya. Tuhan adil dan Tuhan menegakkan keadilan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan yang keempat ialah kita bersyukur kalau kita kerja keras, kita melakukan segala yang baik, berkarya dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberkati tempat di mana kita menghasilkan karya-karya itu, dan kita mendapatkan hasilnya, dan di sanalah kita semakin bersyukur, dan orang-orang dunia dan segala bangsa melihat bahwa sungguh Tuhan Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Tuhan Allah. Demikian renungan, devosi, perenungan pembelajaran dari Mazmur ke-67. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dimanapun kita berada. Amin.